Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Zainuddin. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin, tugas dari Bapak Hendrik. Baik, di sistem endokrin kita mengenal dulu lebih lanjut sistem endokrin itu apa. Jadi di sistem endokrin dalam kaitannya dengan sistem saraf, mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Kedua sistem ini bersama-sama bekerja untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Struktur sistem endokrin. Yang pertama ada kelenjar eksokrin. Kelenjar eksokrin ini fungsinya melepas sekresi ke dalam ductus pada permukaan tubuh, seperti kulit atau organ internal. Kemudian ada kelenjar endokrin, yaitu melepas sekresi langsung ke dalam darah, seperti hepar atau hati. Kemudian pankreas, di dalamnya ada kelenjar endokrin dan eksokrin, payudara, terus kelenjar lacrimalis untuk air mata. Selanjutnya fungsi sistem endokrin yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem produktif, memelihara lingkungan internal yang optimal. Klasifikasi sistem endokrin yaitu hormon yang larut dalam air seperti polipeptida, itu contohnya insulin, glukagon, ada adrenokortikotropik atau ACTH, dan gastrin yang ada di lambung, serta katekolamin seperti dopamin, norepinefrin, epinefrin. Hormon yang larut dalam lemak, steroid seperti estrogen, progesteron, testosteron, glukorotikoid, aldosteron, serta dan tironin seperti hormon tiroksin. Karakteristik sistem endokrin yaitu sekresi diurnal atau pola naik turun dalam periode 24 jam. Contoh, kortisol kadarnya akan meningkat di pagi hari dan menurun di malam hari. Kedua, sekresi hormonal pulsatif dan siklik, naik turun sepanjang waktu tertentu, biasanya bulanan. Contohnya, estrogen merupakan non-siklik dengan puncak dan lembahnya menyebabkan siklus menstruasi pada wanita. Sekresi hormonal variabel, berubah dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Contoh, paratiroid disekresi dalam respon terhadap kadar CA serum. Hormon bekerja dalam sistem umpan balik. Hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Hormon tidak mengawali perubahan biokimia, tapi hanya mempengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai. Kemudian hormon punya fungsi dependen dan interdependen, yaitu suatu pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Hormon bekerja secara konstan, direaktivate oleh hepar atau hati atau mekanisme lain, dan diekskresi oleh ginjal. Struktur dari kelenjar endokrin yaitu sistem endokrin terdiri dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis yang sangat sederhana. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel, lempengan atau gumpalan sel disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresi disebut hormon. Hormon yaitu penghantar kimiawi yang dilepas dari sel-sel khusus ke alam aliran darah. Selanjutnya, hormon tersebut dibawa ke sel-sel target atau responsive cell, tempat terjadinya efek hormon. Struktur dasar hormon secara kimiawi. Derivat asam amino dikeluarkan, yaitu sel kelenjar buntu yang berasal dari jaringan nervus medulla suprarenal dan neurohipofis. Peptid atau derivat peptid dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari jaringan alat cerna. Steroid dibuat oleh kelenjar buntu yang berasal dari mesotelium. Kemudian ada asam lemak, yaitu merupakan biosintesis. Klasifikasi hormon perkembangan, yaitu hormon yang memegang peran di dalam perkembangan pertumbuhan, seperti menghasilkan kelenjar gonad. Hormon metabolisme, hormon yang mengatur proses
homeostasis glukosa tubuh. Seperti glukosa ada glukokortikoid, glukagon, katekolamin. Kemudian ada hormon tropik dihasilkan dari kelenjar hipofis sebagai hormon perangsang pertumbuhan folikel FSH pada ovarium dan proses spermatogenesis atau LH. Hormon mengatur metabolisme air dan mineral atau kalsitonin dihasilkan oleh kelenjar tiroid untuk atur metabolisme kalsium dan fosfor. Jenis-jenis kelenjar dalam sistem endokrin. Kelenjar dari sistem endokrin adalah sama pada pria dan wanita kecuali untuk testis yang hanya ditemukan pada laki-laki dan ovarium yang hanya ditemukan pada wanita. Hipotalamus adalah bagian dari otak tapi juga mengeluarkan hormon. Beberapa hormon yang memberitahukan kelenjar hipofisis baik untuk mengeluarkan atau menghentikan mensekresi hormon tersebut. Hipotalamus juga menghasilkan hormon yang secara langsung mengatur proses tubuh. Hormon-hormon ini melakukan perjalanan ke kelenjar pituitari yang menyimpan mereka sampai mereka dibutuhkan. Kelenjar pituitari yaitu kelenjar seukuran kacang melekat pada hipotalamus oleh tangkai tipis. Ini terdiri dari dua lobus seperti bola. Lobus posterior bagian belakang menyimpan hormon dari hipotalamus. Lobus anterior bagian depan mengeluarkan hormon hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar otak besar. Kelenjar hipofisis disebut juga master gland karena sekresinya berperan mengatur sekresi kelenjar endokrin lainnya. Ada 3 lobus yaitu lobus anterior hipofisis, intermedia hipofisis, posterior hipofisis. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di kiri dan di kanan trakea, di daerah faring, dekat jakun. Kelenjar ini menghasilkan hormon tiroksin, tiroiditonin, dan kalsironin. Hormon-hormon ini berfungsi mempengaruhi metabolisme sel, mempengaruhi pertumbuhan dan mempengaruhi perubahan tiroksin. Hormon tiroksin mengandung banyak yodium. Kekurangan yodium dalam jangka panjang dapat menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid atau bisa disebut gondong. Hormon kalsitonin berfungsi menjaga keseimbangan ion kalsium dalam darah. Kelebihan atau hypersekresi tiroksin pada orang dewasa akan mengakibatkan penyakit morbus Bestow. Hypersekresi tiroid pada anak-anak menyebabkan gigantisme atau pertumbuhan raksasa. Kemudian hiposekresinya tiroksin pada orang dewasa menyebabkan myxedema. Hiposekresi tiroksin pada anak-anak menyebabkan kretinisme atau kekerdilan. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid terletak di sebelah dorsal kelenjar tiroid. Fungsinya menghasilkan hormon paratormon yang bertugas mengatur pertukaran zat kapur, kalsium, dan fosfor dalam darah. Apabila kadar kalsium dalam darah rendah, paratormon akan mempengaruhi zat kapur dalam tulang agar larut dan masuk dalam darah menjadi ion kalsium. Hypersekresi paratormon menyebabkan kalsium dalam darah naik sehingga mengakibatkan pengendapan zat kapur pada ginjal atau batu ginjal. Namun apabila terjadi hipersekresi paratormon akan menyebabkan tetanus. Kelenjar epifisis. Sampai sekarang peran kelenjar epifisis pada manusia belum diketahui. Namun kelenjar epifisis pada katak berfungsi untuk mengatur pigmen melanin. Peranannya adalah saat katak dalam kondisi yang tidak menguntungkan, pigmen melanin akan mengumpul dan berakibat kulit katak menjadi pucat. Kemudian ada kelenjar timus. Fungsi kelenjar timus untuk menimbun hormon somatotropin, hormon pertumbuhan dalam pusat pertumbuhan. Kelenjar timus berhenti bekerja setelah masa remaja. Kemudian ada kelenjar suprarenalis atau kelenjar adrenal. Kelenjar terdiri dari 2 bagian yaitu korteks dan medula. Korteks atau bagian kulit bagian ini menghasilkan mineralokortikoid yang berfungsi menyerap ion natrium dari darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Kemudian ada glukokortikoid yang berperan menaikkan kadar glikogen. Kemudian ada androgen yang bersama-sama dengan kelenjar gonad menentukan sifat kelamin sekunder pada pria. Kemudian ada medula bagian dalam. Bagian ini menghasilkan hormon adrenalin atau epinefrin yang berfungsi memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit serta kelenjar mukosa, mengendurkan otot polos batang tenggorokan sehingga melapangkan pernafasan.
menaikkan kadar gula darah dan mempengaruhi pemecahan glikogen dalam hati. Kemudian ada kelenjar Langerhans. Kelenjar Langerhans terdapat di dalam pankreas. Tugasnya menghasilkan hormon insulin. Fungsi hormon ini bersifat antagonis dengan fungsi hormon adrenalin, yaitu mengubah gula menjadi glikogen dalam hati dan otot. Hiposekresi insulin menyebabkan penyakit diabetes mellitus. Kemudian ada kelenjar kelamin, yaitu kelenjar gonad. Kelenjar kelamin dibagi dua, yaitu pada pria dan wanita. Kelenjar kelamin pria adalah testis. Fungsinya menghasilkan sperma, hormon androgen, dan hormon testosteron. Hormon androgen berfungsi mendukung pembentukan sperma, mendorong perkembangan, dan memelihara karakteristik seks sekunder jantan. Testosteron bertanggung jawab terhadap percepatan pertumbuhan remaja. Kelenjar pada kelamin wanita yaitu kelenjar berupa ovarium yang menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur. Fungsi estrogen untuk merangsang pertumbuhan di uterus, mendorong perkembangan dan pemeliharaan karakteristik seks sekunder betina. Fungsi progesteron untuk mengatur pertumbuhan plasenta, menghambat sekresi FSH, dan melancarkan air susu bagi ibu yang menyusui. Macam-macam penyakit endokrin, ada insufisiensi adrenal, penyakit Cushing, gigantisme, hipotiroidisme, hipopituitarisme, multiple neoplasma endokrin 1 dan 2, ada sindrom ovarium polikistik atau disingkat PCOS. Kemudian ada pubertas precox atau pubertas dini. Sekian presentasi sistem endokrin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.